1-5% populasi dunia itu menguasai 50-90% perputaran uang. Jadi 1% itu menguasai 50% perputaran uang dunia. Mereka adalah orang-orang yang dididik, dilatih, diperlengkapi dengan sebuah ilmu yang namanya alkemi. Alkemi adalah kemampuan untuk menciptakan benda dari nothing, ya. From nothing to something, itu alkemi. Mereka adalah orang-orang yang zaman dulu di Babilonia disebut alkemis, magician. Magician adalah tukang sihir. Dianggapnya tukang sihir karena mereka mampu menciptakan kekayaan padahal mereka tidak punya apa-apa. Nah, ilmu ini kemudian diturunkan ke banyak sekali orang, ke keluarga tertentu, ya. Di dunia ini ada 13 keluarga yang paling powerful, ada 13 keluarga yang paling powerful yang memang menguasai kekayaan dunia. Dan mereka adalah salah satu orang terkaya di dunia. Bagaimana atau ada berapa jenis level kekayaan? Nah, level kekayaan ternyata ada 3 jenis, ada 3 level. Level pertama adalah level uang panas. Jadi kalau Anda punya uang, pegang uang, dan uang Anda adalah uang panas, uang ini akan gampang menguap, gampang hilang, betul, karena uang panas. Nah, itu level kekayaan nomor 1. Level kekayaan yang kedua adalah Anda memiliki uang seperti sungai. Sungai berarti apa? Anda berada di aliran sungai yang isinya uang. Jadi, uang itu lewat jalan terus, berputar terus, lewat Anda terus, ya, melewati. Anda berada di tengah-tengah kondisi di mana uang itu selalu berkeliaran atau berputar. Uang panas atau orang-orang di level uang panas harus kerja keras karena uangnya kalau sudah dapat, habis. Cari lagi, dapat, habis. Cari lagi, dapat, habis, cari lagi. Itu di level kekayaan nomor 1. Level kekayaan nomor 2, Anda selalu mencari sungainya. Ya, seperti para pedagang itu tidak mencari barang saja, tapi mencari dari yang punya duit itu siapa. Jadi cari duit. Siapa yang punya duit? Terus dicari. Dan ketika ketemu aliran sungainya, ketemu jalurnya, dia akan menemukan kekayaannya. Dan zaman dulu ada jalur sutra. Jalur sutra adalah jalur perdagangan dari timur ke barat, dari barat ke timur yang akan membuat orang bisa tambah kaya. Namanya jalur sutra. Kemudian ada yang ketiga adalah uang memiliki level kekayaan, uang seperti udara. Udara. Yang kita hirup adalah udara. Jadi uang itu ada di mana-mana. Dia tidak takut kehabisan uang karena uang selalu ada. Dia percaya bahwa uang itu bisa diciptakan dimanapun dia berada. Saya mau kasih satu kisah cerita. Pada suatu hari saya membuat satu latihan. Jadi latihannya adalah ada karyawan sebuah perusahaan yang saya turunkan ke pasar tanpa barang sama sekali, tanpa duit, tanpa jam, tanpa perhiasan, semuanya tanpa ada apa-apa. Lalu mereka ke pasar, targetnya adalah mereka harus mencetak uang, dan uangnya itu akan kita sumbangkan. Yang menarik adalah, ada orang-orang yang sangat cerdas sekali, bisa mendapatkan jutaan rupiah, bisa bayangkan, dalam waktu 2 jam, tanpa modal, dapat jutaan rupiah. Tapi ada orang 2.000 rupiah pun nggak dapat. 2.000 perak pun nggak bisa dapat. Padahal kalau kita ngecek-ngecek, nyanyi-nyanyi, ngamen-ngamen, bisa dapat. Ya, dapat belas kasihan. Ternyata ada yang tidak bisa dapat sama sekali, ada yang dapat sangat banyak sekali. Yang membedakan sebetulnya adalah energi kekayaan yang ada di dalam dirinya. Nah, Anda punya level energi 1, 2, atau 3, ini semua bisa dilatih. Bisa dilatih. Nah, Anda harus pilih. Anda mau masuk ke energi 1, di mana uang harus dikejar, harus dicari, setelah dapat, habis. Ini level energi 1. Ini baru latihan biasanya. Level energi kedua adalah pinter cari aliran sungai uang. Anda udah pinter nih nyari aliran sungainya. Tapi yang ketiga adalah Anda tenang sekali menghadapi uang, tidak khawatir, tidak ragu-ragu, dan memiliki keyakinan yang kuat. Nah, kita akan bahas orang level 3 ya. Orang level 3. Orang level 3 punya 3 keyakinan. Anda boleh catat, oke? Punya 3 keyakinan. Keyakinan pertama adalah percaya alam semesta, bahwa Tuhan itu baik, uang itu ramah kepada Anda, dan uang itu adalah sumber daya yang mudah untuk didapat. Oke? Keyakinan yang pertama adalah percaya pada alam semesta, percaya kepada Tuhan, dan ramah, bahwa uang ramah kepada mereka. Itu adalah keyakinan pertama yang harus Anda miliki. Kalau Anda merasa, aduh cari uang susah. Kemarin ini cerita ya.
saya membuat satu video mengenai bagaimana cara Anda menghadapi relaksasi hutang bank. Ada sekitar 20%-an orang-orang yang memberi komen kasar-kasar sekali dan merasa bahwa mereka tidak punya daya sama sekali untuk membayar dan harus mendapatkan keringanan dari bank dengan cara tidak membayar selama 1 tahun. Dan buat saya itu adalah satu kesedihan. Kesedihan kenapa? Karena kita semua sebetulnya punya kemampuan untuk mencetak uang sebanyak yang kita, ingat ya, kata-katanya adalah yang kita butuhkan. Karena alam semesta tidak akan memberikan berlebihan. Dia akan memberikan sesuai kebutuhan. Ambil contoh, nah makanya kita bicara kebutuhan ya. Yang kedua adalah keyakinan bahwa rezeki kita sudah menunggu. Itu keyakinan yang kedua. Rezeki kita sudah menunggu. Bukan berarti kita kayak, wah kok saya susah dapat uang, wah krisis bla bla bla, wah krisis begini, krisis begitu. Tenang, rezeki kita sudah menunggu. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah apa ya, tidak perlu tegang dan lain-lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah yakin bahwa sebetulnya kapanpun Anda membutuhkan uang, uang itu sudah ada dan akan tiba tepat waktu. Nah, sekarang saya mau mengingatkan teman-teman tentang kondisi ketika misalnya nih, Anda pernah menginginkan sesuatu, atau begini deh, saya pernah ngalami. Suatu hari saya ditagih hutang, oke? Dan waktu itu saya baru keluar dari pekerjaan dan tidak punya income sama sekali, tidak ada income, tidak ada pemasukan sama sekali. Mobil saya jatuh tempo, KTA saya jatuh tempo, kredit tanpa agunan. Sementara sampai tanggal 15 saya belum dapat order sama sekali. Saya ingat kata-kata dari salah satu mentor saya yang mengatakan bahwa kamu harus yakin dan percaya bahwa uang itu ramah terhadap kita, uang akan tersedia tepat waktu. Tugas kita adalah bekerja keras. Akhirnya saya nggak mikirin uangnya, saya fokus kerjanya. Saya nggak pikir uangnya, karena makin kita mikirin uang, kita pindah ke level 1. Jadi orang-orang di level 1 yang di otaknya uang. Jangan dipikirin uangnya, kita pindah ke level 2. Level 2 adalah memikirkan aliran uang ada di mana. Tapi di level 3 adalah memikirkan bahwa uang itu ada di mana-mana, jadi nggak usah dipikirin. Ya, napas kita adalah uang, gitu loh. Kalau nggak percaya, Anda hari ini kena COVID-19, pakai ventilator, harus keluar duit. Itu artinya apa? Udara itu ada duitnya. Ada duitnya. Nah, lalu kemudian, tanggal 15 saya udah nggak ada duit. 0, 0. Apa yang saya lakukan adalah saya mengajar gratisan. Saya ngajar gratisan. Saya kumpulin anak teman-teman, tetangga-tetangga di RT RW saya ajarin caranya untuk negosiasi. Karena saya punya ilmu negosiasi. Saya ajarin negosiasi, saya ajarin teknik jualan, saya ajarin itu setiap minggu. Ya, setiap minggu. Jadi, baru 2 kali kita jalan, akhir bulan, terlambat sedikit, tiba-tiba ada yang panggil saya. Tom, saya perlu bantuan kamu di Cengkareng. Boleh nggak kamu kasih kita training? Budget saya nggak besar. Budgetnya nggak besar. Cuma 25 juta. Kira-kira kamu mau terima nggak? Saya bilang dulu gaji saya cuma 8 juta. Berapa jam Pak bicaranya? Setengah hari cukup. Ngomongin yang ini aja. 25 juta. Hari itu saya bilang oke, besoknya ditransfer, lusanya saya bayar hutang bank. Nilai hutang banknya 24 juta. Nilai hutang bank 24 juta. Coba Anda bayangkan ya. Fokusnya jangan ke uang. Fokusnya ke kerja. Fokusnya ke bantu orang. Fokusnya ke membagi ilmu. Fokusnya ke melayani. Nah, yang menarik teman-teman adalah ada 3 tipe orang yang kalau berbicara soal uang, dia akan mendapatkan uang. Oke, ada 3 tipe. Tipe yang pertama adalah bahwa saya kalau mau dapat uang harus kerja. Jadi saya harus kerja untuk dapat uang. Benar apa enggak? Sebetulnya benar sih. Benar. Kita kalau mau kerja, kalau mau dapat uang harus kerja. Itu benar. Tapi orang-orang yang punya pikiran seperti itu rata-rata waktu kecilnya keluarganya susah. Saya waktu kecil nggak terlalu ya luar biasa banget ya, nggak kaya-kaya banget tapi pernah susah juga. Jadi saya punya keyakinan itu bahwa kita kalau mau kerja, mau dapat uang harus kerja. Keyakinan yang kedua adalah ada orang-orang yang kerja tanpa mikirin uang. Mereka adalah orang-orang yang terpisah dari uang, nggak pernah mikirin uang sama sekali. Dan ini yang kita sebut artis. Artisnya itu bukan selebriti ya, beda antara selebriti dengan artis. Artis itu seniman. Seniman itu ngelukis terus ya, menghasilkan gambar. Dia nggak mikirin cara marketingnya, cara menjualnya nggak. Yang penting dia kerja terus. Hidupnya miskin nggak apa-apa, tapi yang penting dia kerja. Ada orang guru.
Guru-guru, ada banyak sekali. Guru-guru yang penting kerja, gaji kecil, nggak apa-apa, terus bekerja. Bekerja itu adalah orang-orang yang bekerja tanpa memikirkan uang. Nah, yang level ketiga adalah orang yang benci uang. Yang ketiga adalah tipe orang yang benci uang. Mereka tidak mau berhubungan dengan uang, bahkan begitu takutnya dengan uang, sampai mereka berpikir, gimana caranya supaya kita kembali ke zaman batu. Zaman batu itu apa? Barter. Zaman batu itu apa? Tuker-tukeran emas. Zaman batu apa? Belanja sesuai dengan nilai tambah. Ya, saya memberi nilai apa, tukerannya harus seimbang. Itu adalah orang yang takut sama uang, orang yang benci sama uang. Nah, teman-teman, kalau Anda berada di level itu, Anda di level benci uang, uang bukan hanya tidak akan datang kepada Anda akan berusaha untuk menghabiskan uang pada saat uang itu datang. Jadi karena benci uang nih, ada duit, habisin, ada duit, habisin, ada duit, habisin. Pokoknya kalau nggak punya uang bahagia. Nah, orang-orang tipe itu adalah tipe yang membenci uang tanpa disadari loh. Ini tanpa disadari. Nah, jadi ada dua ilmu pendekatan untuk menciptakan energi level 3. Ya, energi level 3 di mana uang itu seperti udara. Ya. Jadi pendekatan pertama adalah IQ dan EQ. Money IQ dan money EQ. Money IQ artinya Anda tidak hanya pengen punya uang, tapi Anda juga belajar tentang filosofi uang. Teknik-teknik memiliki uang, teknik-teknik mengelola uang, itu namanya money IQ. Money IQ adalah Anda mengerti laporan keuangan, Anda mengerti cara mencatat, Anda mengerti cara menghitung uang, Anda mengerti cara investasi, Anda mengerti caranya untuk mendatangkan keuntungan. Itu namanya money IQ. Nah, yang kedua namanya money EQ. Ada 5 money EQ yang harus Anda kuasai. Nomor 1 adalah Anda harus damai dengan uang. Anda harus berdamai. Anda nggak boleh takut, ngeri, nggak happy, selalu was-was, kekurangan uang, nggak boleh. Anda harus damai. Damaikan diri Anda dengan uang dan yakin bahwa uang tersedia untuk Anda. Yang kedua adalah bahwa dalam hati benar-benar meyakini bahwa Tuhan sudah mempersiapkan rezeki setiap orang. Jadi ada orang yang gajinya kecil, pengeluarannya besar, income-nya kecil, tapi dia bisa menghidupi orang yang banyak. Sob, ini kasus ya, kasus menarik. Ada satu rumah di daerah Priuk yang kita rajin setiap bulan itu saya selalu memberikan sedekah ke rumah yatim itu. Pengangguran, bapaknya pengangguran. Anak yatim piatunya di sana disekolahin, dikasih makan, diajarin, dididik. Bapak ini pengangguran. Pengangguran. Setiap bulan saya tanya, ngomong-ngomong, Pak, Bapak ini gimana bisa mengelola anak? Total ada lebih dari 200 anak. Total 200 anak, bayangin. Gimana Bapak bisa mengelola yayasan yatim piatu? Apakah ini Bapak yang bangun? Oh enggak. Jadi ceritanya dulu, Bapak saya, Ibu saya, memang punya keinginan atau memang selalu nampung anak yang nggak mampu. Nampung anak yang nggak mampu. Ada anak yang orang tuanya itu hamil di luar nikah, lalu kemudian anaknya dibuang. Nah, anak itu diambil, dipelihara, dijaga gitu ya. Lalu karena tidak mampu untuk menyekolahkan, akhirnya disekolahkan di tempat itu. Nah, ada posisi di mana kalau TK masih bisa, tapi kalau SD nggak ada tenaganya. Kan harus bayar guru, saya bilang, kalau harus bayar guru, harus bayar ini. Iya, betul. Terus Bapak, gimana Bapak bisa mendapatkan uangnya? Jawabannya apa? Nggak tahu. Saya nggak tahu dapat duitnya dari mana. Pokoknya setiap bulan itu saya kira-kira perlu uang antara 50 sampai 100 juta pengeluaran, bukan pemasukan. Pengeluaran untuk bayar sekolah ya, karena anaknya banyak, 200-an lebih. Untuk bayar sekolah. Karena sekolah kan ada yang di dalam, ada yang di luar. Jadi nggak bisa mereka sekolah semuanya ngajar di dalam. 200 anak nggak muat ya. Malam aja ngaji sama-sama. Tapi ada yang SMA-nya di luar, ada yang macam-macam begitu loh. Ada yang sampai SMA juga. Terus saya bilang, terus gimana dapatnya? Jawabannya nggak tahu. Pokoknya setiap hari anak-anak bisa makan. Saat membutuhkan uang sekolah, harus bayar uang sekolah, entah gimana, ada aja duitnya. Nah, jadi saya bilang, ini adalah keyakinan yang kedua. Keyakinan bahwa bukan malas ya. Dia tetap melayani anak yatim, membantu anak yatim. Dan meyakini bahwa rezeki sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Tuhan akan memberikan Anda uang yang Anda butuhkan tepat waktu kalau sudah ada peruntukannya. Ya. Lalu yang ketiga adalah
Ketulusan saat bersedekah. Ini masuk money EQ, emotional quotient. Saat Anda memberi, itu nggak ngitung-ngitung begini, saya ngasih berapa ya? Ngasih 1 juta, ntar aku balik modal berapa ya? Nggak begitu. Ngasih ya ngasih, nggak mikir balik atau nggak balik. Gitu ya. Yang keempat adalah ketenangan batin saat punya masalah keuangan. Jadi memang manusiawi. Kita ini manusia, kalau punya masalah dengan uang, punya utang, punya ini, punya itu, ya pasti kita akan ada kegelisahan. Tapi semakin kita gelisah, justru semakin nggak ada solusi. Harus bisa atau mampu menenangkan diri saat ada masalah dengan keuangan. Jaga apa yang penting, ya, jaga keluarga, jaga hubungan dengan istri, jaga hubungan dengan anak, jaga hubungan dengan atasan, jaga hubungan dengan bawahan. Bukan Anda menjaga hubungan dengan uang. Karena uangnya akan datang kalau hubungan suami istri baik, hubungan anak baik, hubungan dengan orang tua baik. Kalau semuanya baik, uangnya datang, gitu ya. Dan yang terakhir adalah kemampuan mengendalikan pikiran untuk menghasilkan nilai tambah. Ini adalah emotional intelligence. Emotional intelligence adalah kemampuan Anda mengendalikan pikiran untuk menghasilkan sebuah nilai tambah. Nah, teman-teman, saya sangat-sangat peduli sekali dengan hal ini. Sehingga ketika ada salah satu subscriber yang bilang, "Coach, kapan kita mau bisa atau belajar online?" Akhirnya saya buat 15, 16, 17 tentang keuangan dan marketing. Keuangan jam 9 pagi, marketing jam 2 sore. Dan ketika ditanya, "Coach, kalau saya datang ke Jakarta, saya nggak mungkin karena biayanya tinggi. Kira-kira mungkin nggak kita disiapkan materinya bagus tetapi harganya murah?" Saya bilang, "Oke, saya memberikan hanya untuk para subscriber. Harganya 350.000, 3 hari di training mengenai keuangan. Dan buat Anda yang mau ikut marketing, jam 2, 3 hari di training tentang marketing. Karena untuk yang 3 hari training keuangan, saya akan mengajarkan Anda latihan bagaimana cara menghasilkan ketenangan batin." Nah, buat teman-teman yang ingin mendaftar, karena tempatnya hanya terbatas 100 orang, dan 350 ini hanya untuk orang pertama, 100 orang pertama, Anda bisa mendaftar ke 0811 59 59 79, ya, 0811 59 59 79, atau Anda ke DM, ya, Anda ke DM. Yes, thank you Nungki. 3 hari belajar marketing tanggal 15, 16, 17, jam 2 sampai jam 4 sore. Jam 2 sampai jam 4 sore. 3 hari belajar marketing online. Online ya, live online bareng saya. Jadi kita bisa tanya jawab, kita bisa private, bisa baca kasus, dan seterusnya, dan seterusnya. DM saya aja, nggak apa-apa buat teman-teman yang pengen tahu. DM, kasih tahu nama Anda, mau ikut yang mana, mau ikut marketing atau mau ikut keuangan, silahkan. Yang keuangan fokus ke cash flow, fokusnya ke mendatangkan uang tunai di saat krisis. Kesempatan-kesempatan apa yang bisa dilakukan untuk mendatangkan uang tunai? Ada 15 strategi untuk mendatangkan uang tunai di bisnis Anda, dan marketing tanggal 15, 16, 17 kita lebih banyak membahas mengenai bagaimana mendapatkan kesempatan untuk bisa meraih strategi marketing, dapat customer baru di saat krisis ini. Oke, boleh belajar dua-duanya, bisa belajar dua-duanya, langsung DM saya aja, ikut dua-duanya. Nah, jadi teman-teman, 3 level energi uang. Sebelum kita cari duit, level Anda harus naik dulu. Karena pada saat Anda di level 1, uang panas, uangnya habis terus, Anda akan capek, lelah, ya. Level 2, kalau uangnya sungai, Anda harus cerdas. Oke, Anda harus cerdas, cari produk bagus, cari customer, harus cerdas. Level 3 adalah uang itu udara. Uang adalah udara. Anda harus bijaksana. Jadi kalau Anda di level 1, Anda harus punya tenaga, mau kerja keras. Di level 2 harus punya otak, pikir, ya. Dan yang ketiga harus lebih bijaksana. Jadi teman-teman, walaupun sifatnya adalah tidak kelihatan, tapi kita harus punya keyakinan bahwa uang itu adalah sebuah energi seperti udara, ada di mana-mana, berputar sedemikian rupa, kita bisa nikmati, dan kita percaya besok masih ada. Kita yakin percaya, Anda hari ini tidur, besok pagi Anda bangun, udara masih ada. Demikian juga dengan uang. Demikian juga dengan uang. Ketenangan batin ini akan lebih menenteramkan pikiran kita, batin kita, kedamaian kita dengan uang, sehingga uang itu nggak takut dekat-dekat dengan kita. Uang itu akan selalu berdekatan dan menerima, selalu ada kesempatan untuk mendatangkan uang. Kisah terakhir yang saya mau ceritakan kepada teman-teman adalah waktu saya pertama kali memulai bisnis. Ya, waktu saya pertama kali memulai bisnis, saya tidak memulai bisnis dengan
uang pribadi. Jadi saya pinjem uang dari bank, pakai menggadaikan rumah orang tua, lalu kemudian nekat-nekatan berbisnis sesuatu yang tidak saya kenal sama sekali. Untungnya, saya diajarkan satu ilmu dari The Energy of Money. The Energy of Money. Dan The Energy of Money ini menceritakan tentang satu hal yang saya pakai sampai hari ini, yaitu selalu mengucapkan terima kasih kepada apapun, dimanapun. Sekarang coba pakai latihan ini, ya. Ini Rode mic. Ini bisa bisa dilihat di Tokopedia untuk smartphone. Jadi Anda latihannya sederhana, ya. Latihannya sederhana. Apapun yang Anda lihat, Anda ucapkan terima kasih dalam batin Anda. Anda melihat handphone Anda, bilang terima kasih, ya. Anda melihat dompet Anda ambil dompet, ya. Lihat apapun yang isinya, bilang terima kasih. Lalu kemudian Anda sedang melihat teman-teman yang komen, bilang terima kasih. Jadi ucapkan terima kasih kemanapun dan dimanapun Anda berada, dan Anda rasakan energinya seperti Anda mendapatkan pertukaran energi yang luar biasa. Oke, perputaran dan pertukaran energi yang luar biasa. Dan kenikmatan itu membawa Anda terangkat batinnya, sehingga ketika Anda mau berbagi, Anda nggak takut. Ketika Anda mau sedekah, nggak khawatir, nggak ragu-ragu. Ketika Anda mau memuji orang, ketika Anda mau membantu, itu nggak ada ketakutan sama sekali. Jadi saya pakai ilmu itu. Saya sekolah ke Las Vegas. Bayangkan kalau ke Vegas, saya waktu itu benar-benar mepet banget. Untuk makan aja saya betul-betul irit. Saya makan pancake dari pagi sampai malam, karena pancake di Amerika itu segini, ya, pancake-nya segini, ya. Ini yang porsi kecil. Jadi saya akan ambil 2, makan, sisanya saya bungkus. Makan siang saya makan setengahnya, malam saya makan setengahnya. Jadi hampir setiap hari saya makan pancake dari pagi sampai malam, begitu. Tapi apa yang saya lakukan adalah setiap gigitan saya bilang terima kasih. Setiap makan, terima kasih. Ngelihat apapun, terima kasih. Dapat pengajaran dari guru, terima kasih. Semua saya ucapkan terima kasih. Luar biasanya. Nyampe Jakarta. 2 hari nyampe. Saya inget banget, hari Sabtu, saya dapat 2 customer baru. Dapat 2 klien baru. Wah, saya bilang, ini energy of money memang. TOP BGT. Jadi, apapun yang terjadi, ya, termasuk bank bilang, oh saya nolak, kamu nggak boleh lagi ngasih, nggak boleh mendapatkan kredit.